Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Ida Yanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini akan melanjutkan perbincangan kami pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang dampak perceraian pada anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kami sudah membicarakan tentang prosesnya dari seseorang itu yang tadinya kelihatan akrab, sepakat untuk menikah, tapi akhirnya terjadi juga perceraian dan ada dampaknya yang kita sudah mulai bicarakan tentang anak. Namun supaya pendengar kita kali ini bisa mengikuti seluruh pembicaraan itu, mempunyai suatu gambaran yang lengkap, mungkin Pak Paul bisa mengulang sedikit itu Pak Paul yang pernah kita bicarakan. Pada intinya suami dan istri itu memulai pernikahan di dalam kecocokan. Pasti ada ketidakcocokan, tapi pada umumnya banyak kecocokan. Setelah menjalani pernikahan, barulah mereka menyadari ada yang tidak cocok. Dan yang biasanya mereka lakukan adalah mengoreksi ketidakcocokan itu supaya bisa lebih cocok. Namun ada pasangan-pasangan yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil inilah akhirnya terlibat dalam suatu siklus pertengkaran yang tidak bisa selesai. Nah, pertengkaran demi pertengkaran membuat mereka pada akhirnya putus asa, pada akhirnya merasa tak berdaya, frustrasi, tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, dan mereka merasa bahwa pasangan itu sudah benar-benar di luar kendalinya, di luar kontrolnya. Apapun yang dia lakukan tidak lagi berdampak pada pasangannya tetap berbuat seperti yang dia inginkan. Alhasil dia akan merasa masa bodoh. Dia akan mendiamkan, memasa bodohkan pasangannya. Namun dalam perasaan masa bodoh itu sebetulnya dia merasa sakit, luka. Karena apa? Karena dia harus hidup dalam rumah di mana awan begitu gelap, di mana tidak ada keceriaan sama sekali, tidak ada gelak tertawa, tidak ada komunikasi. Jadi itu adalah suatu suasana yang sangat tidak nyaman dan membuat dia merasa sangat terluka atau sakit. Nah, inilah yang sering kali menjadi pencetus orang bercerai, yaitu kalau rasa sakit itu sudah tak tertahankan. Ini dengan catatan tidak ada orang ketiga yang muncul. Kalau ada orang ketiga yang muncul, biasanya masalah perceraian ini bisa dipercepat. Kalau tidak ada orang ketiga, yang biasanya membuat orang mengambil tindakan untuk bercerai adalah rasa sakit yang tidak tertahankan itu. Nah, pada usia perkawinan berapa tahun Pak Paul pasangan itu rawan dalam bercerai? Sebetulnya pernikahan itu sangat rawan pada masa 5 tahun pertama setelah pernikahan. Atau mungkin ya lebih kritis lagi 3 tahun pertama. Kalau 3 tahun pertama, pada 3 tahun pertama itu kita gagal ya untuk mencocokkan diri dan menemukan celahnya untuk kita ini bisa membereskan masalah kita. Kecenderungannya adalah kita akan terus membawa problem itu untuk tahun-tahun mendatang. Jadi 3 tahun pertama itu sangat krusial. Tapi ada pasangan yang sudah usia ke-26 tahun bisa cerai Pak Paul. Nah, fase kedua yang memang rawan terhadap perceraian adalah usia pertengahan, yaitu usia sekitar 45 hingga 55-an. Rawannya adalah karena pada saat itu meskipun ya secara sejarah latar belakang mereka sudah menikah 20 tahun misalnya, tapi saat itu adalah saat dimana anak-anak sudah besar. Anak-anak itu seringkali memang menjadi pengikat orang tua dan sekaligus merupakan suatu pengalihan problem. Waktu ada anak, problem itu sedikit banyak dialihkan, sehingga kita tidak langsung menatap pasangan kita. Ada yang harus kita urus, yaitu anak-anak kita.
Kalau anak sudah besar berarti tidak ada lagi yang menjadi pengalihan. Kita harus menghadapi pasangan kita secara langsung. Nah, disitulah kecocokan kita diuji mati-matian. Kalau pada awal pernikahan sebelum punya anak kita sudah bermasalah dan tidak dibereskan dengan tuntas pada waktu itu, kemudian muncul anak-anak dan kita repot membesarkan anak, biasanya problem itu muncul kembali di usia pertengahan. Jadi betul sekali kata Ibu Ida, ada orang yang sudah menikah 20 tahunan, terus akhirnya bubar. Bisa. Ya kalau begitu Bapak, perceraian itu justru terjadi, seringkali terjadi ketika pasangan itu sudah punya anak gitu Bapak ya. Dan itu kan pasti ada dampaknya, itu yang pernah kita bicarakan juga. Nah, itu dampak-dampak apa yang seringkali dialami oleh anak itu? Yang pertama adalah anak merasa terjepit Pak Gunawan. Terjepit di tengah-tengah. Sebab meskipun si anak itu tahu misalnya deh ya, mamanya yang kurang benar atau papanya yang kurang benar, tetap anak mengalami kesulitan untuk berkata, saya memilih mama saya karena papa saya tidak benar misalnya. Jadi, karena anak sulit sekali memilih hal ini, memilih papa atau mama, dia merasa sangat terjepit di tengah. Siapa itu yang dia harus bela? Siapa itu yang dia harus ikuti nantinya kalau misalnya terjadi perceraian? Nah, waktu terjadi perceraian, disitulah anak mulai bingung. Ya, dalam keadaan terjepit dia suka bingung. Harus pilih siapa? Karena dia merasa sungkan berkata, saya mau pilih mama atau saya mau pilih papa. Dia sungkan terhadap orang tuanya yang satunya, gitu. Iya. Tapi seringkali yang juga terjadi itu memang sejak dini anak itu sudah bisa menilai orang tuanya, Bapak ya. Jadi ayahnya atau ibunya, jadi kesalahan itu siapa sebenarnya yang salah, itu kan anak juga punya perasaan seperti itu, Pak. Betul. Dalam hati dia sudah ada penilaian siapa yang lebih salah dan siapa yang lebih benar. Namun waktu mereka menyadari orang tua sekarang bercerai, tetap ada rasa sungkan mengkhianati orang tuanya. Jadi seringkali anak-anak itu tidak berani berbicara, kayak itu mau pilih siapa. Gitu. Makanya salah satu dampak yang lain dari perceraian pada anak adalah anak seringkali mempunyai rasa bersalah. Bersalah karena dia pilih orang tua yang satu, bukan yang satunya. Bersalah karena, nah ini yang kadang-kadang kita susah mengerti. Tapi kadang-kadang anak-anak merasa bahwa merekalah yang menjadi penyebab perceraian. Sebab ada kalanya dalam rumah tangga yang memang sudah tidak cocok, yang sudah bermasalah itu, salah satu bahan keributan adalah anak. Seringkali kan kita ini bertengkar karena urusan anak. Nah, anak di dalam tidak mengertiannya berkata, oh papa mama bercerai gara-gara saya. Dulu mereka sering ribut, sayanya dulu karena nggak belajar. Saya dulu agak malas sekolah, mama sering marahi saya waktu lagi di rumah. Karena saya dimarahi mama terus menerus, papa bela, akhirnya papa mama bertengkar dan akhirnya ribut dan akhirnya mereka bercerai. Ya karena salah saya. Nah sekali lagi, ini adalah memang suatu proses yang alamiah. Orang selalu mencari kambing hitam atau mencari penyebab atau mencari titik kesalahan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti, memahami dengan akal. Oh, inilah sebabnya terjadi perceraian. Jadi orang selalu ingin mencari tahu penyebab atau siapa yang salah. Nah, seringkali anak-anak menyalahkan diri mereka sendiri. Sekalipun perceraian itu akibat perselingkuhan, Papa, masa anak merasa bersalah juga? Kalau perselingkuhan, kemungkinan besar lebih gampang untuk anak karena ada orang ketiga, itu lebih gampang. Betul. Tapi kalau cekcok itu tadi yang sulit Bapak ya. Betul. Kalau cekcok. Sebab seringkali memang cekcok melibatkan anak. Tapi ada juga anak yang dari korban keluarga yang bercerai itu menjadi sangat nakal sekali gitu Bapak. Itu apa sebenarnya yang diharapkan oleh anak? Sebetulnya yang terjadi adalah si anak nomor satu mempunyai kemarahan, kefrustrasian, dan dia mau melampiaskannya. Pelampiasannya adalah dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan peraturan, memberontak dan sebagainya. Atau yang kedua, yang juga sering terjadi, waktu anak itu bercerai, waktu orang tua bercerai,
anak kebanyakan tinggal dengan mama. Nah, berarti ada yang terhilang, yakni figur otoritas, figur ayah. Waktu figur otoritas itu menghilang, anak seringkali tidak terlalu takut pada mama. Maka ini adalah suatu fakta yang saya pernah baca dalam suatu hasil riset yang menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, oleh seorang ibu saja misalnya, cenderung nakal. Begitu. Dan juga anak bisa kehilangan identitas sosial ya Pak Po. Iya, anak akhirnya merasa dia tidak pas gitu ya, karena dilihat kiri, dilihat kanan, teman-temannya punya papa, punya mama. Kok saya tidak punya papa? Atau kok saya tidak punya mama? Waktu dia bicara dengan teman-temannya, mereka membicarakan tentang papa dan mama. Mereka tidak bisa bicarakan papanya. Papanya tidak tinggal serumah. Apalagi kalau papanya menikah lagi dengan orang lain. Dia lebih susah lagi bicara tentang papanya yang sudah punya istri yang lain. Jadi dengan kata lain, statusnya itu sebagai anak cerai memberikan dia suatu perasaan dia orang yang berbeda dari anak-anak lain. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan kehilangan jati diri sosialnya, identitas sosialnya itu. Dia tiba-tiba tidak masuk, tidak pas lagi dalam lingkupnya. Dan ada kasus ya Pak Po, kebanyakan ya anak-anak yang orang tuanya bercerai, dia mencari pasangan pun cari latar belakang yang orang tuanya bercerai Pak Po, karena dia punya perasaan minder itu Pak Po. Apa Betul. benar itu? Betul, seringkali begitu. Mereka itu bisa membawa suatu perasaan bahwa mereka anak-anak yang cacat, anak-anak yang tidak setara dengan anak-anak lain. Oleh karenanya timbul suatu rasa takut. Kalau saya ini menikah dengan orang yang benar-benar, ntar saya dipandang rendah. Atau suatu perasaan saya tidak pantas berpasangan dengan orang yang dari keluarga benar-benar. Jadi ya saya lebih cocoklah menikah dengan yang sejenis dengan saya. Harapannya adalah yang sejenis dengan saya lebih bisa menerima saya. Senasib Iya. dengan dia. Ya. Dan orang tuanya pun juga bisa menerima saya. Iya. Sebab dia tahu, anak cerai ini tahu bahwa banyak orang tua tidak rela menikahkan anaknya dengan seseorang yang dari keluarga yang sudah broken home, seperti itu. Iya, mereka punya image bahwa kelak mereka mungkin juga akan bisa bercerai gitu Pak Po. Jadi Betul. kasihan ya anak ini ya, jadi korban ya Pak Po. Dan korban yang kedua kalinya Bu Ida. Iya. Pertama kali waktu orang tuanya bercerai. Kedua kali waktu mereka sudah dewasa. Jadi ada rasa takut seperti itu. Takut dihukum lagi oleh masyarakat. Iya. Nah Pak Po, kalau kedua orang tua itu sangat mengasihi anak ini, dan kebetulan anak itu ya mungkin cuma satu atau dua, apa yang terjadi dalam diri anak ini? Ada perasaan terbelah. Ada perasaan dia itu dicabik-cabik. Satu pihak harus ke mama, satu pihak harus ke papa, dan akan muncul suatu dorongan dalam diri si anak untuk menjadi perekat, menjadi penyatu. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Misalnya, dia akan menjadi juru bicara misalnya dari orang tuanya. Mama ngomong kepada dia tentang si papa atau apa, nanti yang sampaikan bukannya si mama langsung kepada papa, si anak yang ngomong. Atau si papa ingin komunikasi dengan si anak, tidak mau langsung melalui si anak. Jadi akhirnya si anak inilah yang menjadi jubir di antara kedua orang tuanya. Atau bisa juga dia yang menjadi peredam persoalan atau konflik di antara kedua orang tuanya yang sudah bercerai ini. Karena dia tahu dua-duanya mengasihi dia dan dia mau dua-duanya itu jangan sampai lebih buruk lagi keadaannya. Jadi apa yang terjadi? Dialah yang akan meredam konflik. Kalau misalnya papanya marah-marah terhadap mamanya, di belakang mamanya maksud saya. Nah dia waktu ketemu mamanya tanya, papa marah-marah nggak? Dia akan bilang, oh tidak, papa nggak bilang begitu. Dengan kata lain, sejak kecil dia akhirnya belajar untuk mulai mendistorsi fakta kehidupan. Begitu. Ya, ada yang pola seperti itu. Jadi karena kedua orang tuanya sudah bercerai, lalu anaknya itu sebulan di rumahnya ibunya, sebulan lagi di rumahnya ayahnya. Bergantian. Jadi kalau yang sulung ada di ibunya, yang bungsu di ayahnya.
lalu sebulan sekali diganti gitu. Orang tuanya mengatakan, oh kami yang bermasalah kan dengan pasangan kami, tapi dengan anak-anak kami baik sekali gitu. Ya, sebenarnya pandangan seperti itu bagaimana? Dalam hubungan nikah yang sudah sangat jelek ya, pertengkarannya sudah sangat parah, kebanyakan anak-anak ya akan memilih untuk supaya orang tua mereka bercerai. Dan dari hasil riset yang saya pernah baca, memang diperlihatkan bahwa demi kesehatan jiwa si anak-anak itu akan lebih tentram suatu dilepaskan dari suasana seperti itu. Jadi waktu orang tuanya tidak lagi bertinggal sama-sama dan mereka itu rasanya lebih tenang karena tidak harus menyaksikan pertengkaran. Nah, mereka lebih akhirnya lebih mantap, lebih damai hidupnya dan lebih bisa berhubungan dengan orang tuanya secara lebih sehat. Begitu. Atau dititipkan ke neneknya ini. Ada yang terjadi seperti itu juga, betul. Jadi akhirnya dititipkan kepada orang lain ya. Nah, apapun yang terjadi, memang secara sepihak ya, anak-anak ini ya bebas dari pertengkaran orang tuanya. Namun di pihak lain dia harus menanggung kerugian-kerugian yang sebetulnya juga berat. Jadi dibebaskan dari pertengkaran itu suatu manfaat, itu suatu hal yang positif. Tapi di samping yang namanya manfaat itu, anak cerai menanggung lebih banyak sebetulnya kerugian. Banyak sekali. Jadi saya pernah baca satu hasil riset yang menunjukkan bahwa bahkan sampai sudah 20 tahun kemudian ya, saya kurang ingat tepatnya berapa, tapi sudah sangat lama, berpuluhan tahun kemudian, anak-anak korban perceraian tetap masih membawa luka-luka akibat perceraian orang tuanya. Jadi dampaknya itu sangat panjang. Tapi saya melihat juga ada kasus di mana anak korban perceraian itu, ya kita ambil sisi yang positifnya itu, anak itu seperti cepat dewasa gitu Pak Bos, punya rasa tanggung jawab yang baik dan bisa bantu ibunya, kebetulan dia ikut ibunya, itu memang bisa seperti itu Pak. Bisa. Jadi memang tadi kata Pak Gunawan, ada yang bisa nakal sekali luar biasa ya. Tapi ada yang kebalikannya, justru menjadi anak yang sangat baik dan bertanggung jawab. Yang terjadi adalah sebetulnya pengkompensasian Pak Gunawan. Si anak ini seolah-olah mengkompensasi kekurangan atau kehilangan dalam rumah tangganya. Misalkan dia tinggal dengan mamanya, dia anak laki, papanya tidak ada lagi, tidak percaya dengan mamanya. Kecenderungannya adalah dia menggantikan fungsi papanya. Dialah yang akhirnya menjadi teman bicara mamanya. Dan dia nggak bisa enggak karena keadaan dipaksa untuk menjadi lebih dewasa. Begitu. Atau seorang anak wanita yang harus tinggal dengan papanya. Kalaupun tidak tinggal dengan papanya, dia misalkan perwaliannya dengan ibu, tapi seminggu sekali bisa pulang ke rumah papanya. Yang cukup umum adalah si anak perempuan ini menjadi seperti mamanya terhadap si papa. Menjadi teman bicara, menjadi orang yang mengerti isi hati papanya. Jadi lama-kelamaan si papa ada apa, kekesalan atau apa, cerita dengan anak perempuannya. Jadi betul kata Pak Gunawan, akhirnya anak-anak ini didongkrak untuk mengambil alih peran orang tua yang tidak ada lagi dalam rumah tangganya. Secara luar kita melihat, oh kayaknya baik, jadi lebih dewasa. Tapi sebetulnya secara kejiwaan tidak terlalu baik. Karena dia belum siap untuk mengambil alih peran orang tuanya itu. Mungkin dia kehilangan masa anak-anaknya itu Pak Bal ya. Tepat sekali. Dia akan kehilangan masa kanak-kanak itu dan terpaksa menjadi orang dewasa. Begitu. Sebelum bercerai Pak Pol, misalnya kalau pasangan itu terlebih dahulu pisah gitu, memungkinkan mana itu memperbaiki hubungan mereka? Dari yang saya lihat Ibu Ida, kalau orang sudah berpisah rumah ya, kemungkinannya kembali hampir tidak ada. Justru saya ini berupaya ya dalam konseling pernikahan yang memang sudah parah, berusaha agar jangan mengambil langkah pisah rumah itu. Karena seringkali kalau sudah pisah rumah tidak bisa disatukan lagi. Kecuali dalam kasus di mana salah seorang itu benar-benar dalam keadaan terancam. Misalnya,
dipukuli secara sadis oleh misalnya suaminya. Nah, dalam keadaan seperti itu, bagi saya lebih baik mereka tidak serumah. Sebabnya itu sangat membahayakan jiwanya si wanita dan juga sangat membahayakan kesehatan jiwa anak-anaknya menyaksikan mamanya dipukuli seperti itu. Nah, dalam keadaan yang sudah begitu rusak, saya memang lebih suka melihat mereka tidak serumah. Tapi kalau hanya pertengkaran demi pertengkaran, saya kira jangan pisah rumah. Kalau pisah rumah, kemungkinan ini kembali hampir nol. Karena mereka sudah menikmati rasa aman itu mungkin ya Pak Pol. Betul, mereka sudah rasa damai, pisah rumah, dan mereka berpikir 1000 kali untuk gabung dan bertengkar lagi seperti dulu, karena sangat menyakitkan hati. Tapi kalau mereka masih serumah, lalu terus bertengkar, tadi kan masalahnya anak-anak itu yang jadi korban terus kok. Walaupun cuma pertengkaran mulut gitu ya, tapi itu kan apa? Tidak baik itu untuk didengarkan anak-anak. Iya, tadi seperti yang telah kita bahas, pertengkaran itu selalu menambah ketegangan anak. Iya. Maka anak-anak yang dibesarkan dalam rumah yang tidak harmonis dan penuh pertengkaran seringkali menjadi anak-anak yang penuh keraguan-raguan, mudah cemas, mudah takut, tidak percaya diri, tidak aman. Itu semua adalah dampak dari ketegangan-ketegangan yang harus dipikulnya. Makanya mungkin ada pasangan itu yang memutuskan tetap bertahan di dalam pernikahan walaupun sebenarnya mereka itu sudah secara emosional itu bercerai gitu Pak. Betul. Ada satu hal yang menjadi pengamatan saya Pak Gunawan, yaitu kita lebih berani mengakui gangguan fisik dibandingkan gangguan keluarga atau gangguan jiwa. Kita tidak berkeberatan orang mengetahui kita punya sakit jantung, kita punya sakit kanker. Tapi kebanyakan kita berkeberatan orang tahu kita punya masalah keluarga. Ya. Akibatnya, kalau kita tahu kita sakit jantung, kita ke dokter jantung. Tapi kalau kita punya masalah keluarga, kecenderungan kita justru menyembunyikannya. Nah, seringkali persoalan-persoalan ini menumpuk nggak selesai. Maka seperti ditulis oleh Marshall Laswell dalam bukunya No Fault Marriage, dia bilang kebanyakan orang mencari pertolongan pernikahan Setelah parah. Betul. Dan rata-rata dia sudah hitung sekitar 7 tahun. Terlambat. Jadi rata-rata orang setelah 7 tahun bergumul dalam persoalan mereka, bukan yang 7 tahun usia pernikahan, bukan. 7 tahun bergumul dalam persoalan itu, baru akhirnya cari orang ketiga untuk membantu mereka, konselor atau hamba Tuhan. Tapi setelah 7 tahun masalahnya itu diderita. Nah, kalau kita sakit kanker 7 tahun kita diemin, udah stadium 4 meninggal. Sudah meninggal. Betul. Tapi kita berpikir ya nggak apa-apa lah, kita diamkan dah. Nanti berubahlah, nanti bisa berubah kok. Memang beginilah pernikahan, memang udah begitulah. Jadi seringkali kita berdalih kita nggak mau cari pertolongan. Atau yang paling umum dalam konteks budaya kita adalah malu. Ya. Nah, tadi atau pada kesempatan yang lalu kan Pak Paul sudah menguraikan prosesnya sampai seseorang itu bisa bercerai gitu Pak Paul ya. Dan kini kita bicarakan tentang perlunya orang ketiga yang bisa membantu. Sebaiknya dalam proses yang mana itu orang datang untuk membicarakan hal ini, entah pada konselor, entah pada hamba Tuhan itu. Orang sudah harus mulai mencari bantuan ya, pihak ketiga yaitu pendeta atau konselor untuk membereskan persoalan mereka. Jikalau mereka itu tiba-tiba sudah sadar bahwa persoalan yang sama muncul lagi. Persoalan yang sama muncul lagi terus menerus. Nah, berarti apa? Berarti usaha mereka untuk memperbaiki tidak lagi efektif. Begitu. Sama seperti kita misalkan dengan mobil kita. Kita coba betulkan sendiri, rusak lagi. Betulkan sendiri, rusak lagi. Sudah waktunya kita bawa ke bengkel. Begitu. Ya memang itu apa? Masalahnya mau atau tidak gitu membawanya ya Bapak ya, atau mengungkapkannya secara jujur memang itu. Betul. Ya, kalau tidak memang makin parah saja kehidupan pernikahan mereka. Betul. Nah Pak Paul, kalaupun sudah terjadi perceraian dan ada dampak yang begitu besar terhadap diri anak-anak tentunya melalui pembicaraan kita ini kita mengharapkan para pendengar bisa mengantisipasi kalau sudah ada masalah-masalah seperti itu.
Tetapi ya saya percaya sekali bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memberikan bimbingan yang paling pas untuk keluarga-keluarga di saat ini. Gitu. Jadi mungkin Pak Paul akan sampaikan bagian dari firman Tuhan untuk ini. Saya menyadari Pak Gunawan bahwa hidup ini kompleks. Dan saya juga menyadari bahwa kita ini menikah sungguh-sungguh ya untuk langgeng, untuk selama-lamanya. Jadi kalau sampai ada orang yang menderita dalam pernikahan itu, ya seringkali itu di luar kehendak mereka ya, di luar harapan mereka. Nah, jadi saran saya adalah sebisanya carilah bantuan. Dua-dua. Meskipun yang satu merasa saya tidak punya masalah, carilah bantuan. Karena seringkali ini bukan masalah satu atau yang satunya, tapi masalah berdua. Seringkali masalah berdua. Kedua yang saya mau katakan adalah, ya kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengerti kenapa kita mendapat porsi kehidupan yang seperti ini. Ada sungguh-sungguh kasus ya Pak Gunawan, memang bukan salah yang satu, tapi salah yang satunya benar-benar. Ada yang memang menikah dengan orang yang sangat keliru, yang misalnya sangat jahat dan sebagainya. Ya akhirnya dia terjebak dalam pernikahan seperti itu juga. Jadi kadangkala itulah porsi kehidupan kita yang memang pahit dan harus kita minum. Nah tapi untuk kasus-kasus yang lebih umum, di mana mulai timbul perceraian-perceraian, ada firman Tuhan untuk saudara-saudara yang mendengarkan. Firman Tuhan berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ini dicatat oleh Matius dalam Injilnya di pasal 18 ayat 10. Tuhan Yesus menegaskan bahwa anak-anak itu berharga dan Tuhan memperhatikan mereka. Jadi Tuhan berkata ada malaikat yang menjaga mereka. Nah, dengan kata lain, Tuhan mau kita mengingat anak-anak. Bahwa anak-anak itu penting dan berharga di mata Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita mau menuruti kehendak kita, anak-anak menjadi korban. Jadi bertahanlah sebisanya. Bereskanlah sebisanya. Baik itu saudara yang wanita maupun saudara yang pria. Rendahkanlah diri dan mintalah bantuan dan bereskanlah masalah. Jangan tunggu lagi. Dan kita juga menyadari bahwa anak atau anak-anak itu adalah karunia Tuhan sendiri, yang bahkan pemasmur bilang itu milik pusaka Tuhan itu Pak ya. Betul. Yang dipercayakan kepada kita. Sebenarnya bukan untuk dijadikan korban karena kita tidak cocok dengan pasangan kita, tapi mesti dipelihara justru. Betul. Saya sering katakan ini Pak Gunawan. Mayoritas klien saya dalam konseling adalah orang dewasa. Tapi mayoritas klien saya adalah orang-orang yang menderita karena mereka membawa problem sejak masa kecil mereka. Dengan kata lain, mereka bermasalah sekarang sebab pada masa kecil mereka sudah mengalami masalah akibat perbuatan orang tua mereka. Iya, jadi itu seperti mata rantai yang tidak terputuskan ini Pak Bala. Betul. Karena dia sekarang bermasalah, anaknya juga mengalami hal yang sama lagi nanti. Betul. Jadi kalaupun terputus itu semata-mata karena anugerah Tuhan saya rasa. Betul. Dan ada yang terputus karena anugerah Tuhan pada usia remaja atau sudah dewasa, akhirnya bertemu Tuhan, bertobat, mempunyai teman-teman seiman yang mencintainya sehingga dia dibangunkan kembali ya, disusun kembali, dibentuk kembali menjadi manusia yang berbeda. Jadi masih ada pengharapan. Betul, betul. Tetap masih ada pengharapan. Itulah keagungan dari kasih Tuhan kita. Betul. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan yang merupakan lanjutan pembicaraan kami yang lalu tentang dampak perceraian pada anak. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang
saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.